Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bertemu kembali pada mata kuliah kita Madhhabut Tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir periode modern, ya, tafsir modern atau kontemporer. Dalam hal ini kita kemarin sudah kita belajar tentang tafsir periode tafsir model klasik, masa klasik, kemudian pertengahan. Sekarang kita akan membahas tentang tafsir periode modern. Oke, nah dalam pergantian dan perkembangan. Jadi mulai dari klasik, pertengahan, dan modern ini pasti ada perkembangan. Nah, ini sebetulnya ada apa? Jadi kenapa ada perkembangan? Nah, pertengahan terus kemudian lagi periodisasi itu dihitung dari mana? Jadi modern itu mulai kapan? Klasik itu mulai kapan, pertengahan itu mulai kapan. Nah, kalau modern ini bahwa kontemporer, modern, era modern dan kontemporer. Modern itu ya sama dengan kontemporer. Ya ini waktu sekarang ini ya modern nih, sekarang. Kalau menurut Ahmad Syirbasi, kontemporer itu ya sejak abad 13 Hijriah, akhir abad ke-19 Masehi sampai abad 21 ya. Nah, nanti tapi ini sebetulnya kontemporer ini pasca kontemporer itu ada lagi sebetulnya, ada perkembangan terbaru, ada namanya periode tafsir digital. Jadi tafsir kekinian itu ada tafsir digital. Tapi itu nanti akan kita bahas tersendiri. Nah, ini di periode modern dan kontemporer. Ya. Kontemporer itu sejak kapan? Ya, sekarang ini mulai abad ke-19, abad ke-13 Hijriah. Jadi identik, kontemporer itu identik dengan modern. Ya, saling bergantian. Nah, kenapa para mufassir, para pemikir periode kontemporer ini kok kemudian banyak mengalami kegelisahan? Kira-kira ada apa? Ali Harb menyarankan pembacaan kritis pada tafsir Al-Quran. Al-Quran jangan dibaca secara kaku, secara letter. Jadi harus ada pembacaan kritis. Nah, begitu juga dengan Nasr Hamid Abu Zaid. Al-Quran itu artinya kan begini, turun di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dengan rentan waktu tertentu. Maka dilihat dari itu, Al-Quran itu ya tidak bisa lepas dari budaya. Ya. Jadi produk budaya kalau bahasa Abu Zaid. Ya, ini teks yang muncul dalam sebuah struktur budaya Arab abad ke-7. Nah, makanya Al-Quran itu ya tidak bisa dilepaskan. Nah, dari situlah kemudian mendasari bahwa Al-Quran ini perlu terus digali, perlu terus dikontekstualisasikan. Nah, Muhammad Syahrur pernah mengkritik bahwa idealnya tafsir harus merupakan kajian ilmiah yang objektif atas teks suci. Maka yang tidak boleh dilandasi oleh kepentingan tendensius yang bersifat personal atau golongan. Nah, ini sangat kelihatan pada tafsir masa pertengahan, yang mana tafsir masa pertengahan itu banyak terjadi perdebatan antar golongan, perdebatan antar mazhab, ya, saling membenarkan mazhabnya masing-masing, menyalahkan mazhab lainnya. Itulah tafsir masa pertengahan. Nah, Fazlur Rahman menggagas dalam tafsir modern ini apa yang digagas?
Fazlur Rahman menggagas metode tematik kontekstual, metode yang sesuai dengan konteks. Memahami Al-Quran dengan cara mengambil makna harfiah bukan hanya akan menjauhkan seseorang dari petunjuk yang diberikan Al-Quran, melainkan juga merupakan upaya pemaksaan terhadap ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi harus dikontekstualisasikan, tidak bisa kemudian difahami sesuai dengan teks saja ansih. Jadi harus dikontekstualisasikan dengan budaya, dengan tempat, dengan zaman. Karena Al-Quran ketika turun pun seperti itu, tidak lepas dari arah, tidak lepas dari abad waktu itu, masa waktu itu, penduduk yang seperti itu. Bagi Fazlur Rahman, ayat Quran itu isinya adalah pernyataan moral, religius, sosial untuk merespon apa yang terjadi dalam masyarakat. Maka ayat-ayat Al-Quran ini ada ideal moralnya, ada tujuan tertentunya. Nah, yang pada gilirannya ideal moral ini yang harus kita jadikan acuan untuk kita ambil, kita sesuaikan di masa sekarang. Maka Fazlur Rahman ini menawarkan hermeneutika double movement. Double movement itu memahami ideal moral ayat, ya. Jadi kemudian dibawa ke masa sekarang, masa sekarang kemudian diidealkan dengan ideal moral tersebut. Nah, itulah yang dinamakan double movement. Atau bisa juga masa sekarang, peristiwa yang terjadi, kita lihat ke masa ayat Al-Quran itu, lihat ideal moralnya kita ambil dibawa ke masa sekarang. Itu namanya double movement. Nah, maka setelah kita pelajari, tafsir ini ada 3 periode. Periode formatif, afirmatif, dan reformatif. Periode formatif atau masa klasik. Masa klasik ini sumber penafsirannya ya Al-Quran, hadis. Ya. Di masa-masa ijtihad sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Ini periode masa klasik. Ya. Masa Nabi, masa sahabat, dan tabi'in. Maka ada lagi sumbernya berupa Israiliyat, syair-syair jahiliyah, ini menjadi sumber penafsiran. Nah, metode penafsirannya jelas birriwayah, si menggunakan birriwayah. Belum ada sentuhan birro'yi. Jadi selama ada riwayatnya maka itulah ditafsirkan. Nah, kemudian tafsir ini disajikan secara lisan. Jadi karena diriwayatkan itu ya secara lisan. Jadi saya meriwayatkan. Jadi sahabat satu meriwayatkan dari Kanjeng Nabi, diriwayatkan oleh sahabat diriwayatkan ke sahabat lain diriwayatkan kepada tabi'in diriwayatkan kepada tabi'in, begitu seterusnya. Di metodenya riwayat. Kemudian validitas penafsirannya di masa tafsir era klasik ini, tafsir itu dianggap valid kalau sanadnya valid. Sanadnya sahih. Kalau sanadnya tidak sahih ya tidak valid. Itu ya, itu kriteria penilaian. Adapun karakteristik dan tujuan penafsiran itu ya memahami. Jadi memang masih dalam taraf memahami makna. Memahami makna apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian posisi teks sebagai subjek dan mufassir sebagai objek. Jadi teksnya sebagai subjek, jadi mufassir sebagai objek. Objek dalam arti ya kita hanya memahami saja. Kemudian setelah itu ada tafsir era afirmatif. Afirmatif ini ciri khasnya mazhab pertengahan. Mazhab pertengahan ini secara umum punya ciri khas ini. Apa sumber penafsirannya? Al-Quran, hadis. Mulai ada ijtihad. Jadi tidak hanya berriwayat, tapi mulai ada ijtihad.
ada mulai lagi teori-teori keilmuan yang ditekuni mufasir. Ada mulai tafsir ilmi, tafsir falsafi, tafsir sufi, banyak. Kemudian metode penafsirannya cenderung di samping riwayah ada mulai muncul birroi, jadi tahlili, ya, menggunakan analisis kebahasaan dan cenderung mencocok-cocokkan dengan teori dan disiplin ilmu yang digeluti oleh sang mufasir. Ini masa pertengahan. Nah, kemudian ukuran validnya seperti apa? Kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kepentingan penguasa mazhab. Jadi aliran. Ini kalau hasil penafsirannya itu sesuai dengan mazhabnya, maka itu benar. Nah, maka tidak heran kalau masa pertengahan ini sangat kental dengan aroma mazhabnya. Jadi gesekan antar mazhab ini sangat kuat. Kemudian karakteristik dan tujuan penafsiran. Ideologis, ya. Penafsirannya ideologis. Kemudian ada truth claim atau ada penghakiman, ada justifikasi. Jadi menganggap pemahamannya paling benar. Karena itu tadi memperkuat pemahaman mazhab tertentu. Penafsirannya bertujuan untuk kepentingan kelompok atau mendukung kekuasaan atau mendukung mazhab atau ilmu yang ditekuni. Nah, posisi mufasir sebagai subjek, sementara teks sebagai objek. Jadi, nah ini kalau periode pertama itu Al-Quran sebagai subjek, mufasir sebagai objek, karya mufasir yang pokoknya menerima saja apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini kalau periode pertengahan dibalik. Jadi Al-Quran ini pokoknya tergantung mufasirnya mau ditafsirkan apa. Mau ditafsirkan sesuai dengan mazhabnya, mau ditafsirkan untuk menyerang mazhab lain, itu bisa. Nah itu, maka posisinya Al-Quran sebagai objek. Kita lihat di periode ketiga. Kelewatan. Nah, tafsir era reformatif. Tafsir era reformatif ini tafsir era modern. Ini yang kita bahas. Ini dalam rangka membandingkan. Nah, sumber penafsiran Al-Quran, ya. Realitas akal. Sumber hadis jarang digunakan. Maksudnya jarang bukan berarti tidak, tapi setelah Al-Quran, sumbernya Al-Quran kemudian banyak didialektikakan secara rasional. Di hadis ya dipakai tapi tidak kemudian banyak. Posisi teks Al-Quran dan fasir sebagai objek dan sekaligus subjek. Jadi saling berinteraksi, ya. Nah, metode penafsirannya di masa tafsir modern ini bersifat interdisipliner. Jadi, interdisipliner itu tidak hanya satu disiplin, jadi melihat Al-Quran dari sisi sosiologis, melihat Al-Quran dari teori-teori filsafat, hermeneutika, mendekati Al-Quran dengan teori living Quran, living hadis, ya. Mendekati Al-Quran dari sisi psikologis, nah itu. Jadi pendekatannya bersifat interdisipliner. Mulai dari hermeneutik, linguistik, sosiologis, antropologis, historis, sains, semantik, dan lain-lain. Nah, validitas di masa tafsir kontemporer ini apa? Sumber standar kebenarannya adalah apa? Kesesuaian antara hasil penafsiran dengan fakta empiris, dengan proposisi-proposisi yang dibangun sebelumnya. Jadi tafsir kontemporer itu dianggap benar jika itu tadi bersifat solutif. Jadi tidak hanya dalam bertataran dan hanya bicara dalam tataran konsep, tapi ada menawarkan solusi. Kalau dia menawarkan solusi dan itu bisa dipakai, nah itu ya menurut akan dianggap benar.
Itu validitas penafsiran. Jadi kalau sebelumnya itu ya tergantung dari abad pertengahan, validitas penafsirannya adalah bahwa menurut mazhab satu ini benar enggak, gitu. Menurut kepentingan mazhabnya. Nah, kalau karakteristik dari tafsir reformatif ini memang lebih kritis, ya. Kritis, transformatif, non-ideologis. Jadi tidak lagi berbicara tentang ideologi-ideologi tertentu, akan tetapi lebih berbicara tentang kritis, dia melampaui batas ideologis. Menangkap ruh Al-Quran atau maghza, ya, menangkap esensinya apa. Tujuan penafsiran adalah untuk bertransformasi sosial. Jadi menafsirkan itu memang ada solusinya untuk supaya apa? Supaya transformasi sosial, supaya masyarakat ini mendapatkan jawaban dari Al-Quran. Jadi menafsirkan itu tidak hanya dalam literar, dalam tulisan, tapi memang tafsir itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan solusi atas jawaban-jawaban yang dibutuhkan dalam masyarakat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dulu. Silakan nanti dilanjutkan di diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.